Panas semakin menyengat, hujan semakin ekstrim, banjir, longsor, dan kekeringan menjadi bencana yang semakin sering terjadi sekarang ini. Para ahli lingkungan sudah banyak berteriak masalah climate change, tapi silang pendapat para pelaku bisnis dan pemimpin negara mempertahankan kepentingannya masing-masing membuat laju perubahan iklim tak kunjung mereda. Perubahan iklim dan masalah-masalah lingkungan memang tidak terlalu menarik perhatian orang-orang yang tidak terdampak. Tapi untuk orang-orang yang tinggal di kaki gunung seperti di Desa Lubuk Beringin, Kabupaten Bungo Jambi, illegal logging, longsor, dan kekeringan adalah masalah di depan mata. Bahkan sejak 25 tahun lalu. Itulah sebabnya warga Desa Lubuk Beringin beserta 4 desa lainnya di kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur, disingkat Bujang Raba Jambi, bertekad menjaga konservasi hutan. Bukan hanya menjadi hutan desa pertama di Indonesia, konservasi hutan 5 desa di Bujang Raba ini diakui dunia internasional, sampai mereka mendapatkan dana kompensasi karbon. Bagaimana liku-liku awalnya desa bisa membangun ini semua? Di Lubuk Beringin, di saat itu terjadi illegal logging yang tidak tahu arah. Orang-orang luar sudah menyerbu ke sini melihat kayu jenis yang diekspor terlalu banyak dan bisa bawa corona keluar. Padahal kayu-kayu yang jenis yang bagus lah, yang bisa diekspor ke luar negeri, harga jutaan, kini ngambil saja. Tebang tarik. Jadi saya mulai berpikir tentang itu. Mulai pertama kami masuk itu dari proyek dari 99 di saat ekonomi sedang bangkrut, mata pencarian semua susah, orang mulai mencari yang murah itu ke hutan. Bang hutan, cari manau, jual kayu, berebut, orang-orang luar desa sudah banyak. Setelah itu terjadi akibat banjir bandeng. Tadi ujung kan tidak kena banjir kan. Yang dampaknya di sana kan, dihilir kan, dampak dihalirkan. Di hulu kan ada dampaknya. Kebetulan masuk warsi mulai dibentuk. 98 sampai 9 saya sudah kebetulan pertama itu di Lubuk Beringin dapat proyek ICDP TNKS, Integrated Comprehensive Development Project, yang dari Bank Dunia. Kebetulan saya ditunjuk juga pengelola. Nah, di saat itu saya mulai kampanyekan, sering pertemuan, rapat, mengkampanyekan tentang hutan dengan masyarakat. Bersama teman-teman yang dari Warsi. Bersama teman-teman di Warsi, memberi pengetahuan kepada kami, konsep-konsep konservasi. Terus saat itu kami tidak juga mengerti apa itu konservasi. Kan orang desa kan tidak tahu konservasi. Cuma mengharap bagaimana hutan kami tidak habis. Dan kami bikinlah sebuah kesepakatan, namanya dulu kesepakatan desa. Pertama kami buat itu tidak boleh menebang kayu di hulu sungai yang vital. Satupun kegiatan tidak boleh melarang. Kami sepakat tidak akan menebang pohon di hulu sungai dan tidak akan menebang pohon berladang di kelerengan lebih daripada 80 derajat. 90 derajat ke atas. Kedua, tidak meracun di sungai. Mulai kami buat itu. Tidak mengambil buah durian skala besar yang mudah. Jadi istilah kita memacu kepada tatanan adat yang ada di desa. Setelah kami bikin kesepakatan, kami kirimlah kesepakatan kepada seluruh datuk kepala desa yang ada di sekitar ini. Maka keluarlah ECDP, proyek ECDP TNKS tentang perlindungan. Baru udah kita coba menjadi organisator lokal. Untuk itu saya ambil orang-orang alim yang agak vokal. Dijadikan dia organisatornya, pembimbingnya. Bersama Warsi dilatihlah dia ke taman, ke daerah Kerinci Sebelat. Dia berlatih tentang konsep konservasi. Kendala banjir, sebab banjir, udara panas, kemarau, orang-orang dialah langsung tokoh-tokoh agama itulah kita panut kerja di sana. Dan juga saya kalau bikin kelompok ngobrol bareng. Cuma kita coba siapkan di rumah itu kopi, kue, seadanya. Siapa saja anggota bisa, tapi topiknya tentang konservasi. Tidak berhenti di sini, Bakhtiar bermimpi hutan bisa dikembalikan kepada rakyatnya untuk dikelola. Ia pun menanyakan langsung pada pemimpin proyek ICDP TNKS serta para pejabat kabupaten serta provinsi yang sedang berkunjung di Desa Lubuk Beringin.
Tahun 2001, saya tanya, belum ada aturan tentang membuat itu. Oh, sedang cerita di saat itu sudah lihat di pas pinggir jalan ini sudah banyak kalau mau somel pengrajin kayu. Ya, 2008 itu kebetulan Direktur Warsi saat itu masih teringat apa yang kita usulkan. Ini ada aturan baru yang baru keluar 2007, 2008 baru keluar Undang-Undang 49 ya. Kita boleh membuat hutan desa. Kita boleh mengelola hutan di dalam hutan lindung dinamakan hutan desa. Langsung saya baca dulu draftnya yang sudah ditandatangan Jokowi, belum ada di provinsi, belum ada di kabupaten, belum ada juga di kecamatan. Langsung saya sosialisasikan di masyarakat, ini sih. Mau tak masyarakat? Mau. Syarat-syarat ini. Teknisnya mulai bagaimana? Desa juklaknya belum ada, bagaimana buat? Masyarakat desa boleh mengelola hutan desa dengan kumpulan hutan desa dan tidak boleh menebang di dalamnya. Nah, itu aja. Kita boleh ngambil selain itu. Kita baca referensi dari Jawa itu kan banyak. Orang yang tangkap masuk hutan lindung, hutan-hutan yang dipelihara negara, yang pelihara swasta, kita masuk sana sudah tangkap. Biasanya saya mikir rakyat saya juga kalau masuk ke hutan juga agak kena tangkap kan. Saya ajukan ke kepala desa, bagaimana kini yang kita dapat diskusi panel. Saya konsultasikan dari kecamatan yang nyampai di kecamatan kepada Cak Camat dengan muspika di sana, langsung ke kabupaten juga. Akhirnya sampai provinsi. Belum ada aturan juklak itu. Kita mikir organisasi anggotanya ganjil itu baik kan. Kita pakai ganjil baik kan. Ya, kita ganjil anggota ini bagian bidang ini anggap itu ya. Kita coba diskusi tentang bersama teman-teman di Warsi, konsep bagaimana, aturannya bagaimana, RKHD-nya bagaimana. Kita coba membuat RT daerah sudah lengkap semua sampai dengan rencana kerja selama 35 tahun telah ditandatangani oleh Pak Gubernur. Di dalam saat itu belum ada tentuan. Kalau sekarang kan areal dulu baru bisa buat. Ditentukan oleh pisan ini areal kamu. Loh kami tidak, dulu udah ada. Belum ada juknisnya. Ayo kita coba buat diterima. 2008 kami nyusul, awal 2009 kami sudah lonceng. Hutan desa pertama. Banyak orang mencibir dengan upaya hutan desa ini. Warga desa hanya boleh mengambil hasil hutan bukan kayu, alias tidak boleh lagi menebang pohon di area konservasi. Hutan, jadi kebun sawit, jadi kebun karet, kamu pelihara hutan, mau makan apa? Itu orang bodoh loh beringin itu, sangat bodoh lah orang beringin melihara hutan itu. Duit banyak di dalam itu. Tapi orang-orang di Lubuk Beringin membuktikan mereka mampu hidup makmur dengan memelihara hutan. Berkat air yang terjaga, mereka bisa membuat listrik sendiri dari tenaga kincir dan membangun irigasi untuk swasembada beras. Warga Lubuk Beringin pun menanam pohon-pohon karet dan sempat memasok pabrik, salah satu pabrik besar di Medan. Karet itu karet, kata orang ini, kalau kami itu karet campur. Kata orang-orang itu agroforestry. Kata kami karet campur di dalam itu kita tanam apa aja yang manfaat. Petenya, jengkolnya, duriannya, kayu-kayu untuk bikin rumah. Supaya kita jangan ngambil lagi kayu di dalam hutan desa. Kita siapkan di pinggir kebun. Konservasi hutan di kawasan Bujang Raba juga membuat tumbuh berbagai macam tanaman dan binatang yang langka, seperti bunga bangkai, kantong semar, macan dahan, atau kelelawar mini. Ada juga ikan endemik yang hanya bisa diambil 3 tahun sekali yang harganya bisa sama dengan harga daging sapi. Nilai ekonomi hasil panen durian dan duku di kawasan ini pun tak bisa diabaikan. Di puncak panen, seorang warga bisa memanen 2.000 buah durian per hari atau duku 1,5 hingga 2 ton per musim panen. Beberapa tahun terakhir, hutan yang menghasilkan karbon ini sudah mendapat dana kompensasi karbon 200 juta rupiah per desa. Bukan mustahil, ke depan karbon ini akan lebih dihargai mahal. Jadi, siapa lagi yang berani bilang orang-orang desa penjaga hutan ini orang-orang bodoh?